Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja atau UKIN pada PBG Batch 3 Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arifin dengan NIM 25011111005. Saya adalah guru PAI di SMKN 1 Probolinggo sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Transformasi tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bidang studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja atau UKIN di SMKN 1 Probolinggo. Adapun tema pembelajaran yang saya ajarkan adalah cinta tanah air dan moderasi beragama pada siswa kelas 12 RPL 1. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Kondisi kalian sehat? Alhamdulillah. Baik. Kabarnya baik, kondisinya sehat. Berarti apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik anak sekalian, agar kegiatan pembelajaran kita hari ini senantiasa bermakna, kemudian menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa. Dan untuk yang memimpin doa, silahkan kepada ketua kelas. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya, anakku sekalian, saya ingin mengecek kehadiran kalian hari ini. Bagi nama-namanya yang saya panggil nanti, silahkan kalian jawab hadir untuk yang laki-laki. Jika tidak hadir, dijawab ghaib. Ya, untuk yang perempuan dijawab hadirah. Untuk yang tidak hadir dijawab ghaibah. Bisa dimengerti? Baik. Yang pertama Ahmad Zidan Izul Fahmi, Airin Yenita Putri, Yani Aprilia, Devia Citra Lestari, Dian Zahra Andini, Fahri Kurniawan, Vina Maratus Solihah, Siti Zakira. Alhamdulillah kehadiran kalian 100% hari ini, dan terima kasih atas kehadirannya mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah motivasi singkat ya tentang pentingnya cinta tanah air dan moderasi beragama. Bahwa cinta tanah air itu bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi harus dengan tindakan nyata. Ingat anakku sekalian, kita ini lahir di Indonesia, makan di Indonesia, besar di Indonesia, belajar di Indonesia. Ketika sakit berobat di mana? Di Indonesia. Tentu saya bilang tidak hanya dengan kata-kata, tapi perlu dengan tindakan. Ya seperti apa Pak? Kita menghormati adanya keberagaman. Di Indonesia ini majemuk, negara yang beraneka ragam, maka tentu kita harus menghormati, menerima adanya perbedaan. Itulah motivasi singkat dari saya. Semoga kita semua dapat menanamkan rasa cinta tanah air kepada negara kita
Dan bagaimana kita beragama ini bisa moderasi. Selanjutnya, Bapak akan melakukan asesmen, ya, diagnostik. Karena Bapak ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan awal kalian tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Tentu sudah Bapak siapkan pertanyaan singkat. Nah, yang pertama tentang apa arti cinta tanah air itu. Kemudian yang kedua, apa sih moderasi beragama itu? Kemudian yang ketiga, bagaimana sebaiknya menanggapi intoleransi atau konflik antar agama. Baik, dari 3 pertanyaan ini, apakah di antara kalian ada yang berkenan menjawab? Oke, baik. Vina, apa namanya? Menurut Vina, cinta tanah air itu apa? Silakan Vina. Apa menurut Vina cinta tanah air itu? Cinta tanah air itu adalah berbangga, peduli serta bertanggung jawab terhadap bangsa. Baik, kita kasih aplaus untuk teman kita Vina. Jadi cinta tanah air itu adalah rasa kebanggaan, kepedulian, tanggung jawab kita terhadap tanah air. Kemudian yang kedua, apa itu moderasi beragama? Baik, silakan Jessica, ya. Silakan Jessica. Jadi moderasi beragama itu adalah sikap seimbang, toleran dan menghormati perbedaan agama. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dong untuk Jessica. Jadi toleran, ya, sikap toleran. Toleran itu menghargai, ya, menerima adanya sebuah perbedaan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, silakan Adi. Menurut Adi, bagaimana sih sebaiknya, ya, menanggapi intoleransi dan konflik yang terjadi antara agama itu, Adi? Jadi menurut saya dalam menanggapi toleransi atau konflik antar agama itu kita perlu saling menghormati atas sama orang beragama, terus melakukan dialog itu biar sama-sama memahami, jadi nggak kayak kamu salah, aku yang benar. Oke, kasih aplaus dong untuk Adi. Jadi ketika ada persoalan apapun itu, ada kesalahpahaman, coba kita melakukan dialog, diskusi, kita cari titik temunya, pasti nanti akan menemukan jalan yang terbaik dengan tidak melakukan konflik atau intoleransi. Nah, agar suasana pembelajaran kita hari ini lebih seru, lebih semangat, dan tentunya menyenangkan, maka Bapak selanjutnya akan melakukan ice breathing terlebih dahulu, supaya otot-otot kita yang tegang itu bisa menjadi lentur, begitu. Baik, untuk ice breaking kita kali ini, anakku sekalian, tentang tepuk tangan aja, ya, karena ini pagi, jadi semangat kita bisa bertambah dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kalau kalian ingin tepuk, berarti harus ada kata tepuknya di awal. Jadi kalau saya bilang pagi, berarti kalian nggak usah tepuk. Ya, nanti kalau saya bilang tepuk pagi, berarti kalian tepuk. Tepuknya berapa kali? 1 kali. Bisa dipahami? Kalau siang, saya bilang siang berarti nggak pakai tepuk. Kalau saya bilang tepuk siang, berarti tepuknya 2 kali. Dan yang terakhir, malam. Kalau malam tanpa ada kata tepuk, berarti kalian diam, tidak tepuk. Tapi kalau ada kata tepuk malam, berarti 3. Baik. Pagi, tepuk pagi. Siang, tepuk siang. Tepuk malam, tepuk siang. Siang, tepuk pagi. Pagi. Oke. Pagi, tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Malam, tepuk siang. Tepuk siang. Siang. Oke, kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Selanjutnya, saya ingin menayangkan sebuah video tentang fenomena intoleransi, ya, dan lemahnya nasionalisme di negara kita tercinta ini. Nah, pada saat saya menayangkan video ini, saya menginginkan kalian untuk melakukan identifikasi permasalahan yang ada dalam video tersebut. Dan nantinya, saya ingin meminta di antara kalian untuk menyampaikan hasil identifikasi yang ada dalam video itu. Bisa dipahami? Ayo, coba kalian tonton video berikut ini ya. Toleransi tanah air ternyata masih terjadi. Ya, kali ini larangan beribadah
harus dialami oleh jemaat persekutuan Al-Qur'an. Kami dipersekusi oleh warga yang bukan di sekitar lingkungan komplek di mana kami sedang berkumpul. Jadi itulah tadi tayangan video yang menampilkan sebuah kejadian intoleransi yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten ya. Hei, kalau begitu siapa di antara kalian yang ingin menyampaikan hasil identifikasi dari tayangan video tadi? Silakan Zaza. Artinya masih ada banyak orang yang belum menerapkan cinta tanah air di negara kita dan moderasi beragama di negara kita. Jadi masih penting sekali moderasi beragama di negara kita. Baik, kita kasih aplaus Untuk itu anakku sekalian, dari beberapa pembahasan kita dari awal, maka poin utama tujuan pembelajaran kita hari ini adalah saya menginginkan kalian untuk membuat sebuah analisis. Tentang apa? Tentang berbagai kasus intoleransi yang ada di negara kita ini. Dan lemahnya nasionalisme. Tentu nanti akan saya sajikan sebuah studi kasus untuk kalian pecahkan secara bersamaan melalui diskusi kelompok secara kolaboratif. Nah, selanjutnya anakku sekalian, kita memasuki kegiatan inti pembelajaran pada hari ini. Dan saya akan menyajikan sebuah permasalahan terlebih dahulu mengenai materi kita. Dan permasalahan ini saya sudah input, saya sudah masukkan ke dalam media digital pada media Gamma. Sebentar lagi akan saya kirimkan linknya melalui grup dan kalian bisa mengakses tayangan materi tentang intoleransi, kemudian juga konflik antar agama dan lemahnya nasionalisme melalui HP kalian masing-masing. Tinggal klik linknya dan kalian baca. Mungkin saya 23 menit saja ya. Baik, linknya sudah saya kirim melalui grup dan bisa kalian baca sebagai literasi mengenai materi kita hari ini. Baik, sudah selesai membaca materinya melalui media Gamma? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya jelaskan ya materi kita hari ini mengenai cinta tanah air dan moderasi beragama. Tentu nanti saya akan membuka sebuah tanggapan atau pertanyaan dari apa yang saya paparkan. Anak sekalian, cinta tanah air itu adalah merupakan rasa bangga, tanggung jawab. Kalau dalam Islam itu disebut dengan hubbul waton, cinta kepada tanah air itu bahkan minal iman, bagian daripada keimanan. Nah, anak sekalian, sekarang saya ingin menyampaikan bagaimana Rasulullah SAW sebagai Nabi kita yang tercinta, bahwa Rasulullah itu juga mencontohkan kepada kita bagaimana beliau itu menghormati non-Muslim, bahkan menjaga perdamaian antar umat. Nah, untuk selanjutnya, anakku sekalian, silakan, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Paramita. Tapi saya menanyakan, kenapa masih ada orang yang intoleran padahal kita sendiri itu hidup di negara yang maju? Tentu Paramita dan teman-teman yang lain, kejadian intoleransi itu disebabkan karena kurangnya pemahaman, kurangnya edukasi, ya, tentang pentingnya mencintai tanah air dan moderasi beragama. Coba kasih aplaus dong untuk Paramita. Selanjutnya mungkin satu lagi tanggapan atau pertanyaan, ya silakan Zidan ya. Oke. Ya. Apa yang terjadi jika banyak orang di sekitar kita ini kurang memiliki rasa cinta tanah air? Ya tentunya Zidan, kalau dalam diri kita ini kurang yang namanya rasa cinta tanah air, berarti kita tidak akan peduli terhadap bangsa dan negara ini apapun yang terjadi. Maju iya, tidak maju iya. Baik, terima kasih anak sekalian. Jadi tahapan tadi mengenai permasalahan yang sudah saya sajikan di awal. Untuk itu anakku sekalian, nanti akan saya bagikan LKPD, dan sebelum itu saya
bagi terlebih dahulu menjadi 4 kelompok, dan saya gunakan media digital yang berupa web. Ya, nanti ketika sudah ditentukan di sini, kalian dapat menyesuaikan tempat duduknya dengan kelompoknya masing-masing. Oke, karena ini ada 20 siswa dan siswi, sehingga saya bagi 4, dan per kelompok berarti ada berapa orang? 5 orang. Sepakat ya menggunakan ini ya? Oke, ini hasil pembagian kelompoknya. Dan coba dari tiap-tiap kelompok, saya mengharapkan ada koordinator ya yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, ya pekerjaannya. Dan juga secara otomatis akan saya pilih melalui web picker wheel ini. Nah, ini tim 1 Nazila, tim 2 Firman, tim 3 Arif, dan tim 4 Malikal Bilkis. Ya, saya akan share hasilnya ini melalui grup, ya, melalui grup WA. Kalau begitu, silakan kalian bisa menyesuaikan tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Mungkin kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sini, kelompok 4 di sebelah sini. Nanti akan saya sampaikan alur pengerjaan LKM-nya atau lembar kerja muridnya. Silakan bisa menyesuaikan tempat duduknya. Baik, kalau sudah ya, saya bagikan LKM-nya ya, kelompok 1. Ya, silakan. Oke, tadi sudah memilih tema 1, berarti kalian kelompok 1. Tema 2, siapa? Oke. Kasus 3. Ya. Kasus 4. Oke. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi Bapak dalam hal ini sebagai fasilitator kalian yang nantinya akan membimbing proses penyelidikan, kemudian eksplorasi mengenai kasus yang sudah kalian pilih masing-masing. Kemudian nanti setiap kelompok ini mencari informasi, mau di artikel, kemudian juga media sosial, YouTube, buku, ya terserah apapun, dan silahkan hasilnya kalian catat di LKM, lembar kerja murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi teman-teman semuanya di sini kami dari kelompok A ingin membahas tentang toleransi dan kerukunan beragama, yaitu menjaga harmoni Islam. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis insiden intoleransi beragama baru-baru ini dan menawarkan solusi konstruktif yang memperkuat kerukunan antar umat beragama di daerah. Jadi untuk fakta kunci insiden pembubaran Retet ini kejadiannya hari Jumat tanggal 27 Juni 2025. Insiden terjadi saat kegiatan berlangsung. Lalu untuk lokasinya ada di Rumah Singgah
Maria Veronica Nina, Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan yang dibubarkan adalah retret pelajaran Kristen dari gereja di Tangerang Selatan. Mayoritas peserta adalah remaja. Untuk dampak fisik dan hukumnya, kerusakan properti terjadi perusakan pada properti rumah singgah, fasilitas MCK, gerbang, dan 1 unit motor. Untuk tindakan hukumnya, kepolisian menetapkan 7 orang sebagai tersangka perusakan properti terkait insiden ini. Oke, jadi di sini ada analisis masalah, di mana akar permasalahan intoleransi ini terjadi. Yang pertama ada pembubaran tanpa dasar hukum, di mana kegiatan ibadah dibubarkan secara paksa tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Yang kedua ada penggunaan tanpa izin resmi. Penggunaan rumah singgah sebagai tempat ibadah tanpa memenuhi regulasi perizinan yang berlaku. Yang ketiga, minimnya komunikasi dan koordinasi. Kurangnya dialog antara pengelola tempat dan warga sekitar menciptakan kesalahpahaman. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan dari apa yang kami presentasikan tadi. Nah, silakan kelompok yang lain mau menanggapi atau bertanya. Silakan. Ya, silakan Air. Menurut tanggapan saya beserta kelompok saya dari presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 1, menurut saya suaranya mungkin agak dikasih lagi ya, karena kurang mengajak para audiens untuk belajar kepada kalian semuanya itu. Terima kasih. Kelompok kedua akan memaparkan hasil diskusinya di depan kelas dan kami sambut, silakan kepada kelompok 2. Kita kasih aplaus dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dengan judul Nasionalisme Bangsa Indonesia, Tantangan dan Solusinya dalam menganalisis menurunnya semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Nah, di sini saya akan menyampaikan yaitu ada 3 fakta dan data. Yaitu menurunnya semangat nasionalisme, yang dimaksudnya yaitu keterlibatan anak muda dalam acara kebangsaan yang masih berkurang atau menurun. Ini atau analisis yang pertama, krisis nasionalisme di kalangan generasi muda. Nasionalisme Indonesia mengalami krisis yang mendalam, terutama di kalangan generasi muda. Banyak dari mereka yang tidak memiliki cinta tanah air yang kuat. Terlihat dari rendahnya partisipasi dalam kegiatan yang mendukung identitas nasional. Yang kedua, dampak globalisasi terhadap kesadaran kebangsaan. Globalisasi yang semakin meluas dan ketidakpuasan sosial menyebabkan rendahnya kesadaran kebangsaan di kalangan masyarakat. Banyak individu yang lebih memilih untuk mengikuti tren global daripada memperhatikan nilai-nilai lokal dan kebangsaan. Lalu di sini ada inti masalah, yaitu ada 2. Yang pertama ada rendahnya semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme di Indonesia saat ini menurut saya itu mengalami penurunan yang begitu signifikan ya teman-teman, terutama di kalangan generasi muda seperti kita ini ya. Nah, hal ini itu terlihat dari kurangnya rasa cinta tanah air dan pemahaman terhadap nilai-nilai bela negara yang seharusnya menjadi landasan bagi identitas dan persatuan bangsa. Lalu yang kedua, ada tantangan pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa berbagai pengaruh positif dan juga pengaruh negatif yang mempengaruhi kesadaran kebangsaan. Saya itu udah mendengarkan ya. Sekarang apakah ada yang ingin bertanya ataupun membagi solusi? Silakan. Ya, di sini saya dari kelompok 3 ingin menanggapi dari presentasi kelompok 2. Nah, mungkin untuk sumber informasinya itu bisa mencantumkan informasinya, kayak misalnya link dari Kompas. Nah, link dari Kompas ini kan ada informasinya, bisa dicantumkan. Di situ kan udah ada terkait 4 link. Nah, di salah satunya itu mungkin ada informasi dari salah satu linknya, karena supaya audiens itu bisa mengetahui ini sumber linknya atau datanya ini valid atau enggak di link tersebut. Terima kasih atas. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama presentasi dari
kelompok 3. Ya, silakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang narasi hoax dan interaksi netizen tentang isu agama yang ada di Indonesia belakangan ini. Yang pertama ada fakta dan data terkait isu agama di media sosial akhir-akhir ini yang akan dibahas oleh saya sendiri. Jadi penyebaran hoax terkait isu agama itu disebar melalui berbagai media sosial, teman-teman. Mulai dari Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Lalu contoh hoaxnya itu apa aja sih? Nah, contoh hoaxnya itu tentang penghapusan pelajaran agama, bantuan dana palsu untuk gereja, serta berita bohong tentang tokoh-tokoh agama akhir-akhir ini. Nah, di sini juga ada sumber informasinya. Di sini kita sudah mencantumkan link dari informasi yang sudah kita dapat. Seperti contohnya ini kasus hoax penghapusan frasa agama dalam peta jalan pendidikan. Nah, di sini tuh beredar video di media sosial di X, Twitter berdurasi 2 menit 20 detik yang mengklaim bahwa frasa agama akan dihapus dari peta jalan pendidikan Kemendikbud. Nah, faktanya klaim tersebut tidak benar, teman-teman. Nah, Kemendikbud menegaskan bahwa dokumen tersebut masih berupa draft dan tidak ada rencana menghapus pelajaran agama di Indonesia. Di sini akan ada alternatif dan solusi yang akan dibawakan oleh pertanyaannya. Oke, untuk alternatif dan solusinya sendiri, di sini ada 2. Yang pertama itu edukasi literasi digital dan etika bermedia sosial. Jadi di sini kita akan memberikan edukasi tentang bagaimana cara kita berliterasi pada sosial media dan juga bagaimana cara kita bersosial media yang baik. Yang kedua juga ada pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyebaran hoax. Jadi penegakan hoax ini penyebaran hoax ini harus ditegakkan hukumnya dan diberikan sanksi untuk para penyebar hoax agar hoax itu enggak tersebar. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah kami berikan barusan. Ya, pada kelompok 2 ini dipersilakan. Ya, saya Ayu Putri, proses dari kelompok 2 ingin menanyakan. Sebelumnya tadi kan sudah disampaikan bahwa ada hukuman bagi pembuat berita hoax yang bermanfaat. Nah, itu kan hukuman untuk pembuat berita hoax. Nah, apakah ada hukuman untuk para netizen yang ikut menyebarluaskan hoax tersebut serta apa hukumannya? Terima kasih. Terima kasih, ini sudah bertanya dengan saya menjawab. Kalau di Indonesia itu sudah ada undang-undangnya. Jadi bagi para pembuat dan penyebar berita hoax itu dikenakan pasal UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang menyesatkan dan dapat merugikan pihak lain. Nah, jika seseorang terbukti menyebarluaskan berita hoax atau informasi palsu yang dapat memicu konflik, kebencian antar kelompok, maka pelaku bisa dijerat hukuman pidana, yaitu pelaku bisa dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling besar sebanyak 1 miliar. Apakah sudah puas? Sudah puas. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menanggapi atau ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Gia Daga. Kelompok 4 ini bertanya, apa solusi utama untuk mengatasi penyebaran hoax di media sosial? Jadi izinkan saya menjawab. Jadi solusi untuk mengatasi terjadinya penyebaran berita hoax di media sosial adalah seperti yang sudah disebutkan di PPT, kita harus melakukan digitalisasi terlebih dahulu terhadap berita tersebut. Jadi kita harus memastikan berita itu valid atau tidak, seperti itu. Nah, dengan maraknya AI belakangan ini kita seharusnya bisa membedakan yang mana yang AI, mana yang tidak. Jadi kayak misalnya ada peperangan antara agama A dan agama B. Nah, kita harus bisa membedakan apakah benar agama A dan B itu saling konflik. Sebenarnya A itu bisa dibedakan loh teman-teman. Nah, jadi kita harus bisa memvalidasi apa dari berita tersebut seperti itu dengan melakukan digitalisasi. Apakah sudah tahu dengan jawabannya dia? Terima kasih. Mungkin dari teman-teman. Baik, kalau tidak ada, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa pemaparan materi memecahkan sebuah kasus persoalan tentang apa tadi nama kalian? Penyebaran berita hoax. Penyebaran berita hoax dan interaksi netizen. Nah, silakan kepada kelompok 4 untuk memberikan pemaparannya. Silakan. Kita kasih kelompok dulu saya untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa berlama-lama lagi kita akan masuk ke materi pertama. Kepada pemateri Zian Januba, kami bersilakan. Terima kasih. Jadi pada pertama bisa menyampaikan tentang konflik foto. Jadi konflik foto itu melibatkan dua agama, nilai agama yaitu antara umat Kristen dan umat Muslim yang berlangsung selama 1998 hingga 2001 yang konflik ini itu menyebabkan banyak ribuan korban jiwa dan ratusan korban itu mengungsi. Nah, faktor terjadinya konflik ini itu karena ketegangan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Poso menjadi pemicu utama terjadinya konflik. Nah, faktor-faktor ini berkontribusi kepada perpecahan antar umat beragama dan meningkatkan intoleransi di masyarakat. Berikutnya adalah saya akan memaparkan tentang fakta dan data. Jadi berdasarkan fakta dan data yang sudah kami peroleh dari riset yang sudah kami lakukan, akibat dari adanya konflik Poso ini adalah menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan yang besar. Konflik antara umat Kristen dan Muslim di Poso yang terjadi selama kurang lebih 3 tahun ini mengakibatkan ribuan korban jiwa dan kerusakan besar pada infrastruktur seperti rumah ibadah dan juga hunian masyarakat. Kemudian adanya penyebab utama konflik. Penyebab utamanya konflik Poso ini dipicu oleh intoleransi yang mendalam antara komunitas Kristen dan Muslim, yaitu adanya penyebaran humor yang tidak berdasarkan dengan memperburuk perlindungan negara. Kemudian lemahnya penegakan hukum juga berkontribusi terhadap situasi yang memperlambat yang berbahaya dan kurangnya dialog antara hukum dan agama. Mungkin itu saja yang kami sampaikan sebelum menutup presentasi. Mungkin ada teman-teman yang satu saja. Baik, Mas Din. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Bapak akan memberikan feedback atau umpan balik terhadap presentasi dari 4 kelompok. Jadi anak sekalian, bahwa dari keempat kasus yang sudah dibahas oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4, tentunya solusinya semuanya adalah berbasis moderasi dan nasional. Tentunya saya menggunakan web Mentimeter dan akan saya share ke grup WA. Ya. Baik, silakan kalian buka HP-nya.
buka HP kalian masing-masing dan tulis Mentimeter gitu aja. Nanti kalian memasukkan kode ini 9143454. Nanti di situ akan ada 2 pertanyaan. Yang mana pertanyaan yang pertama tentang apa pelajaran paling bermakna yang kamu peroleh hari ini. Kemudian refleksi yang kedua adalah langkah kecil apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang untuk mempraktekkan moderasi dan cinta tanah air. Coba yang pertama terlebih dahulu. Silakan kalian masuk di Mentimeter terlebih dahulu. Jadi apa pelajaran paling bermakna yang kamu peroleh hari ini? Bahagia, luar biasa. Belajar menghargai perbedaan pendapat. Jadi setelah kita belajar tentang moderasi beragama, maka bagaimana ke depan ini terhadap perbedaan-perbedaan yang ada itu kita harus juga saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian pentingnya bersikap sabar dalam menghadapi masalah. Ya, apabila ada permasalahan, ya jangan langsung kita menggunakan otot ego, tapi harus diselesaikan dengan cara sabar. Dan ada lagi yang menjawab pentingnya rasa cinta tanah air, Pak. Wah, dengan cinta tanah air berarti kita membutuhkan rasa tanggung jawab terhadap negara yang sudah membesarkan kita. Oke, yang kedua, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, langkah kecil apa? Ya, refleksi kita hari ini yang kedua, langkah kecil apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang untuk mempraktikkan moderasi dan cinta tanah air? Langkah kecilnya adalah menghargai perbedaan, luar biasa. Toleransi, Pak, sesama umat. Kemudian tidak mengejek teman. Ya, langkah kecil yang akan dilakukan untuk praktek moderasi dan cinta tanah air ini. Melakukan upacara, Pak. Share konten positif, luar biasa. Dan selanjutnya adalah untuk mengetahui hasil daripada pelajaran kita hari ini. Tentunya saya akan melakukan asesmen sumatif, ya, penilaian akhir dengan menggunakan quizzes. Ya, di situ ada 10 soal pilihan ganda yang dapat kalian kerjakan. Dan selanjutnya, anak sekalian, mari kita melakukan sebuah kesimpulan. Ya, dari awal sampai akhir, saya ajak kalian untuk menyimpulkan bersama. Silakan, kira-kira dari kalian, adakah yang berkenan untuk memberikan kesimpulan? Silakan. Baik, silakan Nizar. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran tadi itu adalah cinta tanah air dan moderasi agama itu berarti mencintai bangsa dan menghormati perbedaan untuk terciptanya masyarakat yang hidup damai dan harmonis. Kita kasih aplaus untuk kita. Selanjutnya saya mau berikan kesimpulan. Ya, silakan Airin. Dari materi yang telah tadi dipaparkan, saya membuat kesimpulan bahwa mencintai bangsa dan menghormati keyakinan orang lain adalah kunci kerukunan dan persatuan. Baik, kita kasih aplaus untuk Airin. Dan untuk minggu depan, nanti kita akan berpindah kepada materi berikutnya mengenai apa? Mengenai ciri-ciri orang munafik. Jadi akan kita bahas tentang masalah orang munafik. Seperti apa orang munafik itu? Tentu orang munafik itu fi darkil asfal, ada di tempat di neraka yang paling bawah. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang munafik. Dan yang kedua, kita akan bahas tentang keras hati. Ya, jadi hati kalau sudah keras akan susah menerima kebaikan. Silakan kepada ketua kelas untuk kiranya memimpin doa. Sudah siap, doa dimulai dalam hati. Selesai. Baik. Terima kasih anak sekalian. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran pada hari ini. Saya kira itu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.